Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat para pemirsa yang telah menonton video kali ini. Karena pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Lulusan Perpustakaan SMP Negeri 15 Pekalongan, satu lantai menjadi dua lantai dengan bertaraf internasional. Adapun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Sasiuddin. Saya berasal dari program studi teknik konstruksi Fakultas Teknik Universitas Pekalongan. Adapun pada mata kuliah kali ini, saya dibina oleh dosen Ibu Tisnawati STMT selaku Dekan Fakultas Teknik. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang masalah dari proposal penelitian ini. Nah, pada latar belakang masalah ini kita akan membahas tentang tiga aspek, yaitu ada fenomena sosial, yang kedua ada masalah objek penelitian, dan yang terakhir itu ada korelasi antara keduanya. Pada fenomena sosial, kita ketahui bahwasanya pada zaman sekarang itu zaman era digitalisasi. Nah, maka dari itu perpustakaan berperan lebih dari sekedar tempat penyimpanan buku, melainkan sebagai pusat pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi. Namun lebih dari 60% kenyataannya, perpustakaan sekolah di Indonesia masih kekurangan fasilitas dan ruang yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modernisasi tersebut. Oke, yang kedua itu ada masalah objek penelitian. Perusahaan SMP Negeri 15 Pekalongan ini menghadapi beberapa kendala utama, yaitu adanya ruang yang sempit sehingga kurang nyaman bagi siswanya dan minimnya fasilitas digital seperti komputer dan akses internet. Nah, kita bisa melihatnya secara langsung ya di dokumentasi saya ini. Ya, pada PPT ini itu sudah saya sampaikan rekomendasi yang ada di perpustakaan SMP Negeri 15 Pekalongan ini. Adapun penataan ruang yang kurang mendukung suasana belajar sehingga dapat menyebabkan rendahnya minat siswa dan pemanfaatan perpustakaan yang belum optimal. Nah, dari kedua tersebut, fenomena sosial dan objek penelitian ini tentunya dapat disimpulkan bahwasanya transformasi digital menuntut perpustakaan menjadi ruang inovatif dan kreatif. Namun perpustakaan SMP Negeri 15 Pekalongan belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu diperlukan perancangan ulang untuk meningkatkan kualitas fasilitas penelitian sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian kali ini ada dua tujuan utama yang saya cantumkan, yaitu ada perancang desain perpustakaan SMP Negeri 15 Pekalongan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Dan yang kedua itu ada mengetahui estimasi harga yang dikeluarkan saat pembangunan desain perpustakaan SMP Negeri 15 Pekalongan ini. Oke, selanjutnya itu ada penelitian sejenis yang dimana itu terdapat tiga referensi penelitian sejenis yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini. Itu yang pertama ada Dianugraha dari judulnya Perencanaan Bangunan Pendidikan Bertaraf Internasional tahun 2023, yang dimana ini memiliki kesamaan dari proposal saya, dimana terdapat fokus pada standar internasional dan perbedaannya pada objek penelitian yang digunakan dan dampak yang dibahas itu masih luas dari Dianugraha ini. Adapun yang kedua adalah Christopher Chandrawira dengan judul Perencanaan Stadion Sepak Bola Bioklamatik Bertaraf Internasional di Bogor tahun 2023. Kesamaan yang digunakan pada proposal ini dan proposal saya itu fokus pada standar nasional ya, sama-sama fokus pada standar nasional dan perbedaannya cuma di objek penelitian saja. Nah, pada Christopher ini membahas tentang stadion sepak bola, namun pada saya itu membahas tentang perpustakaan. Adapun yang ketiga itu ada Soeharsono dengan judul Evaluasi Program Perintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri 3 Purworejo tahun 2013. Kesamaannya ya pada objeknya sama-sama di SMP ya, dan menggunakan standar internasional juga. Adapun perbedaan di pembahasannya itu masih pada Soeharsono ini masih pembahasan di evaluasi programnya saja, dan pada proposal saya ini perancangan untuk desain bertaraf internasionalnya. Selanjutnya ada landasan teori. Adapun landasan teori yang saya gunakan itu menurut Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2007 itu ada Bapak Bambang Sudibyo, yang dimana sarana prasarana sekolah dasar dan menengah dengan bertaraf internasional harus memiliki sarana prasarana, yaitu perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK. Hal ini telah saya terapkan pada desain baru pada denah lantai 2 yang terdapat adanya ruang perpustakaan digital yang dapat menjadi ruang inspiratif dan kreatif para siswanya. Adapun selain itu, penggunaan ruang dan fasilitas yang baik juga sangat dibutuhkan dalam pembuatan bangunan bertaraf internasional. Dalam desain baru terlihat denah cukup baik
dalam penataan ruangnya yang dapat membuat adanya rasa kenyamanan saat berada di perpustakaan. Nah, pada berikut ini ada kerangka berpikir saya, yang dimana itu ada cara saya melakukan penelitian kali ini. Itu ada pemulaian membuatkan judul, terus ada observasi dan studi literatur, terus dapat data primer dan data sekundernya, dan yang dimana itu data primer ada survei dan wawancara, dan data sekundernya yang saya gunakan itu dari jurnal-jurnal yang terdapat saya. Adapun proses analisis yang saya gunakan itu konsep dan aspek perancangan perpustakaan sekolah bertaraf internasional, terus ada analisis datanya seperti apa, terus ada kesimpulan saran dan penutup. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian yang saya gunakan pada proposal penelitian redesign ini. Itu jenis penelitian yang saya gunakan itu berupa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis keutuhan redesign perpustakaan SMP Negeri 15 Pekalongan ini melalui survei, wawancara, dan studi literaturnya. Adapun populasi penelitian pada proposal ini adalah seluruh elemen terkait di SMP Negeri 15 Pekalongan, termasuk siswa, guru, dan staf sekolah, khususnya staf di perpustakaannya. Adapun sampel diambil menggunakan teknik four-post sampling, melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai pihak yang memahami kebutuhan fasilitas pendidikan, siswa sebagai pengguna utama perpustakaan, fisik perpustakaan seperti luas ruangan, jumlah fasilitas, dan lokasi set yang ada. Adapun analisis data, itu pengumpulan data penelitian ini melalui survei langsung di lokasi, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kajian literatur tentang standar perpustakaan modern. Data yang terkumpul juga dianalisis secara deskriptif untuk menyaring informasi penting menyajikannya dalam bentuk zona dan dapat dipahami secara bersama. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan ya. Pembahasannya dalam konsep utama yang saya gunakan penelitian ini adalah menciptakan perpustakaan sekolah yang memenuhi kriteria sebagai perpustakaan bertaraf internasional dengan pertimbangan beberapa aspek, yaitu fasilitas digital, ruang multifungsi, dan ramah lingkungan. Adapun itu ada gambar 3D saya yang saya gunakan untuk desain perpustakaan ini, yang tampak depannya seperti itu, menggunakan film kaca dan masih menggunakan sinar matahari ya. Karena pada perpustakaan ini tampak depannya itu langsung menghadap ke arah timur, jadi langsung menghadap ke arah matahari sehingga bisa menggunakan itu untuk pencahayaan yang alami. Adapun pada pembahasan ini juga ada dua aspek, yaitu ada redesign perpustakaan dan estimasi yang digunakan. Adapun redesign perpustakaan ini berdasar pada segmen existing perpustakaan, dokumentasi hasil survei, dan aspek internasionalnya. Adapun pada estimasi itu dalam memperhitungkan perkiraan biaya yang diperlukan dalam pembangunan perpustakaan bertaraf internasional ini perlu diperhitungkan secara terperinci ya, dengan melihat harga satuan pekerjaan, tenaga kerja yang diperlukan, bahan maupun material yang diperlukan, dan fasilitas yang perlu digunakan dalam perpustakaan internasional ini. Nah, yang terakhir itu ada simbol dan saran. Adapun pada kesimpulan kali ini itu yang pertama ada desain perpustakaan SMP Negeri 15 Pekalongan di 2 lantai berstandar internasional sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan informasinya. Adapun perpustakaan modern berfungsi tidak hanya sebagai ruang buku, tapi juga sebagai tempat belajar yang mendukung proses belajar setiap siswanya. Dan yang kedua itu ada redesign perpustakaan kedua lantai ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan fasilitas ruang baca, diskusi, dan multimedia. Adapun penambahan kapasitas dan kualitas buku serta penerapan standar internasional akan meningkatkan citra sekolah dan mendorong siswa lebih aktif membaca dan belajar. Adapun saran untuk kedepannya, pada yang pertama itu ada alokasikan anggaran untuk fasilitas modern seperti komputer, internet, dan ruang belajar untuk siswa melakukan inovatif dan kreativitasnya pada modernisasi. Adapun latih staf perpustakaan dalam manajemen, informasi, dan teknologi. Adapun yang ketiga ada adakan program literasi seperti lomba membaca dan diskusi buku. Adapun yang terakhir ada jalin kolaborasi dengan perpustakaan umum dan lembaga pendidikan untuk membimbing agar kita juga bisa tahu bahwasanya seperti ini cara bekerja di perusahaan internasional. Seperti itu, sekian dari presentasi saya pada kesempatan ini. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dan itu saya masih kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.